Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan seri pembelajaran mendalam dengan topik atau judul Contoh Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Sekolah Menengah Atas atau SMA. Contoh kerangka dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama bagian identifikasi. Ini ada asesmen pada awal pembelajaran, namun sifatnya bersifat opsional. Pada bagian ini tuliskan strategi penilaian yang digunakan pada awal pembelajaran dan tindak lanjut hasil asesmen awal. Bagian berikutnya berisi tentang dimensi profil lulusan. Pada bagian ini pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Bagian berikutnya berisi tentang desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini berisi yang pertama tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, tuliskan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Kemudian pada bagian praktik pedagogis, tuliskan model atau strategi atau metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual, atau lainnya. Kemudian pada bagian kemitraan pembelajaran, ini juga bisa bersifat opsional. Tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam dan atau luar lingkup sekolah, seperti kemitraan antar guru lintas mata pelajaran, antar murid lintas kelas, antar guru lintas sekolah, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, institusi atau mitra profesional lainnya. Kemudian berikutnya berisi tentang lingkungan pembelajaran. Tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik dan atau ruang virtual. Budaya belajar dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Contoh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas dan forum diskusi pada platform daring atau ruang virtual bersifat dan ruang visual yang nanti bersifat opsional. Bagian berikutnya pada desain pembelajaran berisi tentang pemanfaatan digital. Ini juga bersifat opsional. Pada bagian ini tuliskan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Contoh video pembelajaran, platform pembelajaran, perpustakaan digital, forum diskusi daring, aplikasi penilaian, dan sebagainya. Berikutnya berisi tentang pengalaman belajar yang berisi langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap ini, murid aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Pendidik menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Untuk tahapan memahami, pada tahapan memahami ini tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Tuliskan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian berikutnya ada tahapan mengaplikasi. Tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Pada bagian ini tuliskan kegiatan yang mengondisikan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas murid mengaplikasi pemahaman secara kontekstual atau kehidupan nyata atau kehidupan dan atau penghidupan. Proses mengaplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Nah, berikutnya pada bagian refleksi, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, yaitu berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan.
Pada bagian ini tuliskan kegiatan yang mampu memfasilitasi murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan. Kemudian mengolah proses belajarnya secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil dengan tetap meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri. Pada bagian asesmen, tuliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada proses dan akhir pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen as learning yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejabat. Asesmen untuk pembelajaran, asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran atau assessment of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Contoh, penilaian sejabat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dokumen perencanaan pembelajaran untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Pada contoh dokumen ini dituliskan identitas tentang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Kemudian di bagian identifikasi dari perencanaan pembelajaran ini dipilih profil lulusannya, yaitu penilaian kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Pada bagian desain pembelajaran, kegiatan pembelajarannya untuk tujuan pembelajaran yaitu menganalisis karakteristik bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan, serta penyajian dan kemasan produk olahan pangan Nusantara. Pada desain pembelajarannya atau perencanaan pembelajaran praktik pedagogisnya, pembelajaran akan dilakukan dengan model pembelajaran discovery learning pada pertemuan pertama dan inquiry learning pada pertemuan kedua, guna memberikan pemahaman materi pada murid, serta project based learning pada pertemuan ketiga dan keempat guna memberikan pengalaman belajar, mengaplikasikan serta refleksi pembelajaran. Lingkungan belajarnya yang direncanakan memberikan kesempatan murid dalam berdiskusi, berkolaborasi, dan eksplorasi produk olahan pangan di ruang kelas dan pasar tradisional. Kemitraan pembelajarannya, pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia dan dunia usaha, seperti pedagang makanan di lingkungan sekitar satuan pendidikan, pasar tradisional, atau lingkungan rumah. Kemudian untuk pemanfaatan digitalnya, yaitu menggunakan artikel dan video yang berhubungan dengan materi pelajaran serta aplikasi pesan sebagai refleksi pembelajaran. Dan tertulis untuk lintas disiplin ilmunya, pembelajaran berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi laporan hasil observasi di kelas 10. Untuk tahapan pengalaman belajar ini dibagi pembelajarannya menjadi beberapa pertemuan. Untuk pertemuan pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik bahan, alat yang digunakan, dan teknik pengolahan. Pengalaman dan prinsip belajarnya itu pengalaman belajar memahami dengan prinsip pembelajaran bermakna dan berkesadaran. Aktivitas pembelajarannya yang pertama asesmen awal. Asesmen awal dilakukan untuk mengetahui pengalaman awal murid dalam mendeskripsikan karakter bahan, alat, dan teknik pengolahan produk olahan pangan Nusantara. Nah, pendidik menyajikan gambar produk atau produk nyata olahan pangan. Lebih diprioritaskan olahan pangan yang populer di daerahnya. Misalnya, tape singkong yang populer di Jawa Timur. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya, pendidik melakukan asesmen awal dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa murid sebagai berikut. Apa bahan dasar dari produk tersebut? Bagaimana karakter dari bahan dasar yang digunakan pada produk tersebut?
Kira-kira alat apa saja yang bisa kalian gunakan dalam membuat produk tersebut? Teknik pengolahan apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut? Selanjutnya, murid merespon pertanyaan yang diajukan oleh pendidik secara lisan. Berikutnya, pendidik mengidentifikasi pemahaman awal murid menggunakan rubrik pada tabel 1 berikut. Dan untuk tindak lanjut asesmen awal, jika sebagian besar murid dalam kelas mampu menjawab dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan skema langkah pembelajaran 1. Jika sebagian besar murid dalam kelas tidak mampu menjawab dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan skema langkah pembelajaran kedua. Alternatif pembelajaran sesuai hasil asesmen awal. Untuk skema langkah pembelajaran 1, murid dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat pemahaman yang dimiliki. Pendidik menyiapkan gambar-gambar produk olahan pangan khas daerah masing-masing di dalam amplop-amplop tertutup. Setiap kelompok memilih satu gambar produk olahan pangan dalam amplop yang telah disediakan. Setiap kelompok mencari informasi tentang karakteristik bahan, alat, dan teknik pengolahan sesuai gambar produk yang didapat dari berbagai sumber, seperti artikel, video, atau situs di internet. Setiap kelompok mengomunikasikan hasil temuannya. Kelompok lain menyimak dan memberikan umpan balik positif. Pendidik melakukan asesmen formatif dengan mengamati hasil pemahaman yang dikomunikasikan oleh masing-masing kelompok, menggunakan rubrik asesmen pada tabel di bawah, pada tabel 2. Dan skema untuk pembelajaran yang kedua yaitu murid dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat pemahaman yang dimiliki. Setiap kelompok diberikan stimulus pemahaman awal materi berupa bacaan tentang karakter bahan, alat, dan teknik pengolahan. Contoh bahan bacaan seperti tertuang pada alamat laman yang dituliskan. Selanjutnya, pendidik menyiapkan gambar-gambar produk olahan pangan khas daerah masing-masing di dalam amplop-amplop tertutup. Setiap kelompok memilih satu gambar produk olahan pangan dalam amplop yang telah disediakan. Setiap kelompok mencari informasi tentang karakteristik bahan, alat, dan teknik pengolahan sesuai gambar produk yang didapat dan dari berbagai sumber, seperti artikel, video, atau situs internet. Setiap kelompok mengkomunikasikan hasil temuannya, kelompok lain menyimak dan memberikan umpan balik positif. Pendidik melakukan asesmen formatif dengan mengamati hasil pemahaman yang dikomunikasikan oleh masing-masing kelompok menggunakan rubrik asesmen pada tabel 2. Untuk pengalaman belajar merefleksi dengan prinsip pembelajaran bermakna dan berkesadaran, refleksi untuk skema 1 maupun 2, murid melakukan refleksi pembelajaran dengan mengisi beberapa angket refleksi yang disediakan oleh pendidik. Contoh angket refleksi, hal penting apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Apa yang membuatmu bingung dan penasaran pada pelajaran hari ini? Apa rencana tindak lanjut yang akan kamu lakukan dalam mengatasi kebingungan pada pelajaran hari ini? Rencana asesmen ada asesmen awal, yaitu disediakan rubrik asesmen awal. Pendidik melakukan asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang karakter bahan, alat, dan teknik pengolahan suatu produk. Dan rubriknya yaitu sebagai berikut dengan memberikan checklist pada kriteria yang dituliskan. Rubrik tabel 1 ini rubrik asesmen awalnya dengan kriteria 1. Mengetahui bahan dasar dari produk olahan yang disajikan, kemudian mengatur karakter bahan dasar dari produk olahan yang disajikan, mengetahui alat dan produk olahan yang disajikan, mengetahui teknik pengolahan dari produk olahan yang disajikan, pilihannya ya atau tidak. Tindak lanjut dari asesmen awal, jika sebagian besar murid dalam kelas mampu menjawab dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan skema langkah pembelajaran 1. Jika sebagian besar murid dalam kelas tidak mampu menjawab dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan skema langkah pembelajaran 2. Untuk asesmen formatif dibuat juga tentang rubrik asesmen formatifnya. Pada rubrik ini, pendidik melakukan asesmen formatif untuk mengetahui pemahaman kelompok dalam karakter bahan, alat, dan teknik pengolahan dari suatu produk olahan pangan.
yaitu dengan memberi checklist pada kriteria yang dituliskan. Rubik assessment-nya yang berisi yang disajikan dalam tabel dengan kriteria pertama, memahami pentingnya analisis karakter bahan, alat dan teknik pengolahan dari suatu produk. 2. Memahami karakter bahan dasar produk dengan baik. Ketiga, memahami alat dan dari suatu produk dengan benar. Keempat, memahami teknik pengolahan dari suatu produk dengan benar. Pilihannya ya atau tidak. Tindak lanjut dari hasil asesmen formatif yaitu kelompok murid dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya jika 4 kriteria terpenuhi. Kelompok murid perlu bimbingan jika ada lebih dari 1 kriteria belum terpenuhi. Untuk pertemuan kedua yaitu tentang mendeskripsikan prosedur pengolahan, penyajian dan pengemasan. Pengalaman belajar dan prinsip belajarnya. Untuk pengalaman belajar memahami dengan prinsip pembelajaran bermakna dan berkesadaran. Aktivitas pembelajarannya pertama, pendidik menyiapkan 2 gambar produk. Lebih diprioritaskan olahan pangan yang populer di daerahnya, misalnya pisang goreng di Jawa Timur, yang diolah, dikemas, dan disajikan dengan cara berbeda. Pendidik juga dapat membawa produk asli sebagai pemantik pembelajaran. Contohnya misalnya yang terlihat pada gambar. Berikutnya yaitu gambar 3, ini berisi gambar tentang inovasi olahan pisang goreng. Kegiatan kedua, murid yang ditunjuk diminta mendeskripsikan perbedaan kedua gambar dari segi pengolahan, penyajian, pengemasan, dan dampaknya. Termasuk juga tentang harga, rasa, minat konsumen, dan lain-lain. Aktivitas pembelajaran berikutnya atau kegiatan ketiganya, pendidik memberikan umpan balik positif dari hasil deskripsi yang dilakukan secara lisan dan memperkuat pentingnya mempelajari materi pada hari ini. Keempat, pendidik membagikan lembar kerja pengolahan, penyajian, dan pengemasan produk seperti pada tabel 3 pada masing-masing murid. Kelima, murid memilih 3 produk olahan pangan yang sering dikonsumsi atau yang telah mereka konsumsi dalam rentang waktu 1-7 hari terakhir. Keenam, pendidik dan murid berdiskusi terkait temuan hasil informasi yang didapatkan dengan menghampiri masing-masing murid. Ketujuh, murid diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan menanggapi murid lainnya. Kedelapan, pendidik melakukan asesmen formatif berdasarkan hasil lembar kerja yang telah dikerjakan oleh murid menggunakan rubrik pada tabel keempat di bawah. Nah, untuk kegiatan pengalaman belajar merefleksi dengan prinsip pembelajaran bermakna dan berkesadaran, aktivitas pembelajarannya, murid melakukan refleksi terhadap suasana dan konten pembelajaran. Refleksi suasana dengan memilih atau menggambar emosi. Setiap murid memilih emosi yang sesuai dengan yang dialami. Refleksi konten dengan cara menuliskan skor penguasaan atau pemahaman konsep tentang prosedur, pengemasan dan penyajian seperti pada angket yang diberikan di tabel 5 di bawah. Pada bagian asesmen dituliskan untuk asesmen formatifnya, yaitu disajikan tabel lembar kerja pengolahan, penyajian, dan pengemasan produk. Tujuannya menjelaskan prosedur pengolahan, pengemasan, dan penyajian produk. Langkah kegiatannya, jelaskan informasi produk berupa nama produknya apa, kemudian produser pengemasannya seperti apa, prosedur pengolahannya, kemudian penyajiannya. Dan ini tabelnya, hasilnya, nama produknya apa, kemudian pengolahan, pengemasan, dan penyajiannya seperti apa. Untuk asesmen formatif disediakan rubrik, dan pada kegiatan asesmen formatif ini, pendidik melakukan asesmen formatif dengan cara mengobservasi proses pembelajaran menggunakan kriteria rubrik berikut. Rubriknya dengan cara memberi checklist pada kriteria yang disajikan. Dengan kriteria yang pertama, menjelaskan prosedur pengolahan, kemudian menjelaskan pengemasan produk, kemudian menjelaskan penyajian produk dengan pilihan baik, cukup, atau kurang. Tindak lanjut asesmen formatifnya, yaitu murid dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya jika 3 kriteria ada di angka 3.
Murid perlu bimbingan jika ditemukan lebih dari satu kriteria ada di angka kurang dari 3. Untuk kegiatan pengalaman belajar merefleksi, yang direfleksi diantaranya refleksi suasana pembelajaran. Murid secara bergantian menuliskan ke depan dan kemudian pendidik merefleksi bersama-sama emosi yang telah dituliskan seperti yang terlihat pada gambar. Emosi juga dapat disampaikan dengan memanfaatkan fitur polling pada aplikasi pesan seperti gambar di bawah. Berikut adalah gambar refleksi pembelajarannya. Mulai dari gambar yang tidak menyenangkan sampai dengan gambar yang tersenyum lebar atau tertawa. Untuk refleksi konten pembelajaran disediakan lembar checklist dengan kriteria pemahaman materi tentang pengolahan, pengemasan, dan penyajian dengan pilihan ragu atau bingung, paham, dan sangat paham. Pertemuan ketiga yaitu menyusun lembar observasi produk olahan pangan Nusantara. Untuk pengalaman pembelajaran pada prinsip pembelajaran, untuk pembelajaran pengalaman mengaplikasi dengan pembelajaran berkesadaran dan menggembirakan. Aktivitas pembelajarannya yang pertama, pendidik melakukan persepsi dengan memberikan pertanyaan, 1 minggu ini olahan pangan Nusantara apa yang kalian makan atau beli? Bagaimana rasanya? Di mana belinya? Lihat proses pembuatnya atau tidak? Dan apakah kalian telah memiliki rencana lokasi observasi produk olahan pangan Nusantara? Kedua, murid dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman pada asesmen formatif yang telah dilakukan sebelumnya. Ketiga, setiap kelompok menyusun lembar kerja rancangan aktivitas observasi. Rancangan observasi dikolaborasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi laporan hasil observasi. Keempat, pendidik berkolaborasi untuk mengevaluasi lembar rancangan aktivitas observasi. Aktivitas pembelajaran kelima, murid melakukan observasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Observasi dapat dilakukan berkelompok dengan mengunjungi pedagang di depan satuan pendidikan, pasar tradisional, atau observasi pedagang sekitar rumah murid di luar jam pembelajaran. Contoh gambar seperti terlihat pada gambar yang disajikan adalah lembar kerja rencana aktivitas observasinya. Di situ ada identitas produknya, tempat observasi, dan tanggal observasi. Lembar observasinya yaitu rancangan pertanyaan wawancara dengan tabel yang berisi aspek, karakter bahan dasar, alat pembuatan, teknik pengolahan, prosedur pengolahan, pengemasan produk, dan penyajian produk. Kemudian di situ disediakan kolom untuk menulis hasil observasinya. Nah, pembelajaran ini ada pembelajaran lintas disiplin ilmu. Pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menilai rancangan pertanyaan wawancara berdasarkan kaidah kebahasaan. Sementara pendidik mata pelajaran prakarya pengolahan menilai rancangan tersebut dari aspek produk dan dari aspek produk yang akan diobservasi. Untuk pertemuan keempat yaitu menganalisis produk olahan pangan Nusantara. Dengan pengalaman dan prinsip pembelajaran, untuk pengalaman belajar mengaplikasi prinsip pembelajaran adalah prinsip pembelajaran bermakna. Aktivitas pembelajarannya pertama, murid berkelompok dan menganalisis hasil observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, murid menyusun laporan hasil observasi. Untuk pengalaman belajar merefleksi dengan prinsip pembelajaran bermakna dan menggembirakan, aktivitas pembelajarannya, murid melakukan refleksi konten pembelajaran dengan menggunakan angket pertanyaan berikut. Contoh pertanyaan refleksinya, apa saja kesulitan yang kalian alami saat melakukan observasi ini, seperti komunikasi antar teman dalam kelompok dan masih banyak lagi.
Apa yang dapat kalian pelajari dari kegiatan mengamati produk olahan pangan ini? Apakah produk olahan pangan di masyarakat yang kalian observasi telah memenuhi kesesuaian bahan, alat pengolahan, kemasan, dan penyajian? Langkah apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki produk tersebut di kemudian hari? Berikutnya, pendidik prakarya dan bahasa Indonesia melakukan asesmen sumatif berdasarkan hasil observasi dan laporan yang disusun oleh murid. Untuk asesmen sumatif, ini sediakan rubrik asesmen sumatif berupa checklist dengan kriteria. Yang pertama hasil analisis karakter bahan dasar. Yang kedua hasil analisis alat pembuatan. Kemudian hasil analisis teknik pengolahan, hasil analisis prosedur pengolahan, hasil analisis pengembangan produk, dan hasil analisis penyajian produk. Dengan pilihan di situ 3, 2, 1, untuk 3-nya baik, 2-nya cukup, dan 1-nya kurang. Skor maksimal adalah 18. Contoh konversi dari skor menjadi nilai. Jika skor perolehan 13, maka nilai yang diperoleh 13 dibagi 18 kali 100 sama dengan 72,2. Keterangan dari hasil sumatif yang dilakukan, nilai kurang dari 60, keterangan dan tindak lanjutnya adalah belum mencapai tujuan pembelajaran. Perlu tindak lanjut berupa pemberian pendampingan dalam mempelajari kembali sebagian besar kriteria. Nilai 61-74 hampir mencapai tujuan pembelajaran. Perlu tindak lanjut berupa pemberian pendampingan dalam mempelajari kembali kriteria yang diperlukan. Nilai 75-87 sudah mencapai tujuan pembelajaran, dan nilai 88-100 sudah mencapai tujuan pembelajaran. Perlu tindak lanjut berupa tantangan atau challenge atau pengayaan. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang contoh penyusunan perencanaan pembelajaran sekolah menengah atas atau SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.